臭小子！胡扯！你当天阶功法是地上的石头啊？亏你开得了口！Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi nih bersama Mimin di sini yang pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi menarik seputar film Donghua tentunya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas fakta-fakta unik berkaitan dengan guru dari Xiaoyan, sang alkemis legendaris di benua Doki. Seperti apa pembahasannya? So let's get started. Bicara mengenai Yao Chen yang menjadi sosok penting bagi tumbuh kembang dari Xiaoyan, tidak bisa dipisahkan dari serangkaian fakta-fakta menarik yang berkaitan dengan profesinya sebagai seorang alkemis. Dikisahkan sebelum kejatuhan dirinya karena suatu peristiwa di masa lalu, sosok yang digambarkan sebagai pria tua yang memiliki sikap hangat, santai dan selalu terlihat tenang ini adalah seorang alkemis legendaris dengan pencapaiannya yang bisa mengguncang benua Doki. Bahkan banyak formula obat unik yang memiliki efek luar biasa bisa terlahir karena kejeniusannya. Maka dari itulah tidak aneh jika banyak praktisi kuat akan mematuhi perintahnya jika dia membutuhkan bantuan. Bahkan seluruh benua Doki pun sepertinya berhutang pada dirinya dikarenakan salah satu murid didiknya menjadi seorang praktisi puncak yang menghentikan ambisi liar Huntiandi dan Aula Jiwa yang bisa saja nih meluluh lantakan benua Doki. Bisa dikatakan tanpa pengaruh besarnya di balik layar, mungkin saja nih benua Doki berganti nama menjadi benua Hun. Untuk di filmnya sendiri, belum ada nih episode yang secara khusus menampilkan sepak terjang Yao Chen di era kejayaannya. Bahkan penayangan dari 3 episode season 1 remake-nya hanya sedikit menampilkan aksi-aksi Yao Chen di masa lalunya. Dan yang lebih menyebalkan lagi, kita tidak menyaksikan sejak awal pertarungan itu, sehingga kita belum mendapatkan gambaran pasti tentang betapa hebatnya pertarungan di antara dua praktisi di tingkatan Daozun. Namun, masih belum menutup kemungkinan jika kedepannya akan dimunculkan episode khusus yang akan menampilkan aksi-aksi ciamik dari sang mbah guru ini. Well, patut dinantikan episode kedepannya. Lanjut ke topik utama kita. Berikut ini adalah fakta-fakta unik yang berkaitan dengan sang maha guru yang sudah admin rangkum untuk kalian. 1. Terhianati. Mungkin hanya peribahasa yang berbunyi air susu dibalas air tubalah yang dapat menggambarkan nasib tragis yang menimpa sang maha guru ini. Bagaimana tidak, sosok yang sudah dianggap anaknya sendiri malah tega menikam dan membunuh gurunya sendiri. Apalagi nih, motif sebenarnya dibalik pengkhianatan dari muridnya itu hanya karena tidak diajarkan metode ki mantra api semata. Padahal nih, cepat atau lambat dikatakan oleh Yao Chen sendiri, dia akan mengajarkan metode ki itu kepada muridnya. Namun nasi sudah menjadi bubur nih, karena aksi pengkhianatan muridnya. Kini Yao Chen harus menerima nasib menjalani hidup sebagai arwah gentayangan. Tapi tenang saja nih guys, nasib tragis yang dialami oleh Yao Chen kelak akan dibalaskan oleh Xiaoyan. Bahkan Han Feng pun harus menerima nasib tragis, mati sebanyak 2 kali karena bertarung dengan Xiaoyan. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah dia mati, roh atau jiwanya pun masih disiksa oleh Xiaoyan di dalam botol obat. Namun masih menjadi tanda tanya besar nih, bagaimanakah nasib Han Feng setelah rohnya diberikan oleh Xiaoyan kepada Yao Chen? Apakah masih akan disiksa ataukah akan dihidupkan kembali? Well, silahkan tulis ya opini kalian. Next, fakta kedua, dibuang dari klan kuno. Tidak hanya memiliki nasib tragis karena dikhianati oleh murid kesayangannya, bahkan sejak kecil pun Yao Chen harus menerima nasib kurang baik di dalam klannya.
Hal itu terjadi karena dia memiliki garis darah Daudi yang sangat tipis di dalam tubuhnya, hingga membuat bakatnya dipandang rendah meski di dalam klannya sendiri. Lalu, karena suatu peristiwa pahit yang menimpa dirinya, dia pun harus rela pergi karena diusir oleh para tetua dari klannya itu. Meski menerima perlakuan yang kurang baik, tapi Yao Chen berjanji pada dirinya sendiri, jika suatu saat dia kembali, dia akan menuliskan nama kedua orang tuanya di sebuah monumen klan yang menjadi objek suci di hati seluruh anggota klan Yao. Fakta ketiga, menjadi pendiri Pavilion Bintang Jatuh. Setelah menjalani berbagai peristiwa di dalam hidupnya, sang Mahaguru yang pada saat itu telah mencapai puncak kejayaannya sebagai seorang praktisi dan alkemis ternama, membuat sebuah keputusan untuk mendirikan sebuah faksi yang bernama Pavilion Bintang Jatuh. Nah, faksi yang didirikannya itu bahkan menjadi salah satu faksi besar di dataran tengah benua Daoqi. Namun setelah insiden pengkhianatan dari muridnya, faksi tersebut dipegang oleh sahabat baiknya yang bernama Feng Zunze. Meski faksi ini seakan mati suri setelah ditinggal oleh Yao Chen, nantinya setelah dia kembali, faksi ini akan menjadi faksi terkuat di dataran tengah benua Daoqi. Bahkan faksi ini adalah pelopor utama yang berani menantang eksistensi dari Aula Jiwa. Fakta selanjutnya, tidak mempraktekkan mantra api. Dikisahkan setelah mengalami berbagai macam kesulitan, Yao Chen akhirnya mendapatkan sebuah harta unik di suatu tempat di reruntuhan kuno di masa lalunya. Dan harta tersebut diketahui adalah metode ki unik yang bisa berevolusi yang bernama mantra api. Tapi dengan alasan yang belum diketahui, Yao Chen tidak berani mempraktekkan metode ki tersebut. Bahkan karena metode ki inilah akhirnya menjadi penyebab dirinya dikhianati oleh sang murid yang bersekongkol dengan anggota Aula Jiwa, hingga puluhan tahun terombang-ambing menjadi arwah gentayangan. Next, Yao Chen dan Mugu saudara seperguruan. Fakta menarik selanjutnya adalah berkaitan dengan Yao Chen dan anggota Aula Jiwa yang bernama Mugu. Diceritakan saat Yao Chen berkelana di dataran tengah benua Daoqi, pada saat itu dirinya diangkat oleh seorang guru dan menjadi murid kesayangan dari gurunya itu. Nah, karena merasa tersaingi, saudara seperguruannya yang bernama Mugu merasa iri hati dengan perlakuan gurunya. Lalu, merasa sudah tak mendapatkan perhatian seperti sebelumnya, Mugu pun melakukan perbuatan yang melanggar aturan hingga dia pun diusir dari tempatnya berguru. Nah, karena kejadian inilah membuat dendam di hati Mugu kian melonjak hingga suatu saat dia pun menghasut murid Yao Chen. Dan kita semua sudah tahu kan akhir dari persekongkolan itu. Di fakta ke-6, hanya mempunyai 3 murid saja. Sepanjang alur cerita Battletrap the Heaven, sang Mahaguru ini hanya memiliki 3 murid langsung di sepanjang hidupnya. Di antaranya adalah Han Feng sebagai murid pertama, Xiaoyan yang kedua, dan juga Xiao Xiao, murid ketiga yang merupakan putri pertama dari Xiaoyan. Entah apa yang mendasari dia hanya mengangkat 3 murid di sepanjang hidupnya. Mungkin saja nih, dia memang sangat pilih-pilih tentang calon murid, ataukah dia memang pernah bersumpah tidak akan memiliki banyak murid di sepanjang hidupnya. Well, untuk kasus ini, jika kalian tahu alasan lain di baliknya, silahkan tulis opini kalian. Lanjut ke fakta ke-7, Yao Chen menjadi seorang Daudi. Dikisahkan setelah terobosan menakjubkan Xiaoyan menjadi seorang Daudi dan pergi berpetualang menjelajahi berbagai dunia baru, ditemani kedua istrinya, Xiaoyan meninggalkan origin Qi kepada sang guru agar dia bisa menjadi seorang Daudi. Dan setelah Xiaoyan memiliki kedudukan di benua 1000 besar, dia bersama gurunya pun mendirikan wilayah api tak berujung yang mempunyai ciri khas dalam membuat berbagai pil berkualitas. Nah, kalau admin tidak salah nih, Yao Chen, Zukun, Guyuan, dan beberapa orang kuat di benua Daoqi menjadi anggota di wilayah api tak berujung yang dibangun oleh Xiaoyan.
Oke guys, itulah fakta-fakta menarik yang berkaitan dengan sang maha guru Yao Chen. Bagi Xiaoyan, sehari menjadi guru selamanya akan dianggap sebagai orang tuanya, karena semua yang didapatkan oleh Xiaoyan berasal dari gurunya. Bisa dikatakan hubungan mereka saling melengkapi, karena tanpa Yao Chen maka tidak ada Xiaoyan yang menjadi kuat. Dan jika bukan tanpa Xiaoyan, maka Yao Chen akan tetap menjadi arwah gentayangan. Well, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, jika kalian mempunyai opini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video.